Selamat datang di Math is Fun Channel. Iya, saat ini kita akan mempelajari turunan aljabar. Pasti sebelum di materi ini, kalian pasti sudah mengenal dan mempelajari limit fungsi kan? Nah, saatnya kita mempelajari turunan aljabar. Nah, apa itu? Definisi turunan itu sendiri adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, dan turunan itu pasti disebut juga diferensial. Jadi misalkan ada fungsi y sama dengan fx. Nah, makanya turunan dari variabel y atau fungsi y itu sendiri terhadap variabel x bakal dinotasikan sebagai dx per dy per dx atau dfx per dx. Nah, ini didefinisikan sebagai f aksen x. F aksen x itu artinya adalah turunan pertama x dan sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurang fx per h. Nah, ini definisi turunan. Nah, rumus-rumus turunan aljabar itu ada banyak, ada 5. Nah, ada apa aja tuh? Yang pertama fungsi pangkat, hasil kali fungsi, fungsi pembagian, pangkat dari, dan fungsi trigonometri. Nah, apa aja tuh? Yang pertama ada turunan fungsi pangkat. Ini bentuk fungsinya fx sama dengan x pangkat n. Nah, di sini kan ada rumusnya nih. Jadi turunan dari fungsi pangkat itu adalah n dikali x pangkat n-1. Dengan misal y sama dengan x pangkat n. Nah, turunannya itu pangkat n-nya dikedepanin jadi perkalian, lalu x pangkat n-nya itu pangkatnya dikurangi 1 karena dia turun 1. Jadi turunan dari y sama dengan x pangkat n adalah n dikali x pangkat baru n-1 gitu. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada y sama dengan x pangkat 3. Jadi turunan pertamanya tadi kan rumusnya n dikali x pangkat n-1. N-nya 3 kan? Jadi 3 dikali x pangkat barunya 3-1. Jadi sama dengan 3 dikali x pangkat 2. Nah, yang kedua, nomor 2, y sama dengan x pangkat min 8. Jadi kalau turunan pertamanya min 8 x pangkat min 9. Kenapa min 9? Karena pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkatnya min 8 dikurang 1. Nah, konstantanya jadi min 8 karena pangkat sebelumnya min 8. Jadi y sama dengan min 8. Supaya pintar, kita harus latihan dulu. Nah, di samping ini ada soal nih. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x tambah 1. Nah, ayo kita jawab yuk. Sambil kalian mencari jawaban dari soal ini, jawabannya adalah B. Jadi kalian cocokkan ya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke turunan hasil kali fungsi. Nah, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan hasil kali dua fungsi, yaitu dx dan hx. Nah, bagaimana cara menurunkan fungsi ini? Nah, kita misalkan y sama dengan u dikali v, di mana u adalah fungsi gx dan v adalah fungsi hx. Jadi untuk menurunkannya berarti dy per dx sama dengan fungsi u dikali fungsi v diturunkan terhadap x ditambah fungsi v dikali dengan fungsi turunan u terhadap x. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh soalnya y sama dengan 4x pangkat 2 dikali x pangkat 3. Nah, ini kan berarti kalau kita definisikan u-nya adalah fungsi 4x pangkat 2 dan v-nya x pangkat 3. Lalu masing-masing u dan v-nya kita turunkan terhadap x.
Jadi du per dx sama dengan 8x, tadi sesuai definisi yang pertama, dan dv nya dv per dx sama dengan 3x pangkat 2. Maka fungsi turunan dari y adalah u dikali turunan dari v ditambah v dikali turunan dari u. Jadi sama dengan 4x pangkat 2 dikali 3 kali x pangkat 2, baru ditambahkan dengan x pangkat 3 dikali 8x sama dengan, jadi sama dengan 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4, jadi sama dengan 20x pangkat 4. Gimana? Udah paham? Nah, setelah itu mari kita latihan supaya kita bisa lancar. Nah, di latihan soal kali ini ada tentukan turunan dari fx sama dengan fungsi x kuadrat ditambah 1 dikali dengan fungsi 2x plus 5. Nah, sembari kalian mencari jawabannya, saya kasih tahu jawabannya adalah A. Oke. Contohnya, setelah ada perkalian dua fungsi, sekarang ada pembagiannya juga. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan fungsi gx per hx. Nah, bagaimana nih caranya untuk diturunkan? Seperti awal tadi, jika y sama dengan fungsi u per fungsi v, di mana u adalah gx dan v nya adalah hx, maka turunan dari fungsi y itu sendiri adalah v dikali turunan u dikurang u dikali turunan v per v kuadrat. Nah, bisa kita lihat nih contohnya langsung. Bisa kita lihat nih contoh di sini, y sama dengan u per v, di mana y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3. Jadi kan kita bisa ambil kan, u-nya itu adalah 4x pangkat 2 dan v-nya itu adalah x pangkat 3. Nah, kalau berdasarkan rumus yang tadi, berarti turunan y adalah x pangkat 3 dikali turunan u kan, 8x dikurang dengan v-nya 4x kuadrat dikali turunan v 3x pangkat 2 per v kuadrat, yaitu x pangkat 3 dikuadratkan. Nanti kalau dijumlahkan jadi sama dengan 8x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 4 per x pangkat 6. Jadi sama dengan min 4x pangkat min 2. Nah, udah bisa. Setelah ke contoh soal, mari kita latihan. Di samping ada soal, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan fungsi x plus x pangkat 2 plus 1 dibagi dengan fungsi 2x plus 5. Nah, ayo coba kita jawab. Nah, selanjutnya kita bahas turunan pangkat dari fungsi. Jadi bentuk umumnya itu fx sama dengan fungsi gx berpangkat n. Nah, bagaimana cara menurunkan dari fungsi ini? Seperti biasa, jika y sama dengan u pangkat n, di mana u adalah fungsi gx dan n adalah konstanta, maka turunan dari y ini terhadap x adalah sama dengan n dikali u pangkat n min 1 dikali dengan turunan u. Seperti awal tadi yang fungsi berpangkat, sama kayak n nya itu adalah konstanta, lalu dikali u turunannya, lalu turunannya lah. Jadi konsepnya itu angka awalnya diturunkan jadi konstanta depan, jadi n dikali u pangkat, barunya n min 1 dikali turunan dalamnya, turunan dalam u, yaitu turunan gx nya terhadap x. Langsung ke contoh soal. Di sini ada y sama dengan fungsi 4x pangkat 3 ditambah 5 dikuadratkan. Jadi misalkan u-nya itu adalah 4x pangkat 3 plus 5. Nah, kita turunkan dulu, turunkan u-nya terhadap x.
jadi 12x pangkat 2, dan y nya itu adalah u pangkat 2. Jadi sekarang kita turunkan y nya menjadi 2 dikali fungsi turunannya 4x pangkat 3 plus 5, dengan pangkatnya 1 kan jadinya, lalu dikali dengan fungsi turunan u nya 12x pangkat 2. Jadi kalau kita jumlahkan jadi sama dengan 96x pangkat 5 ditambah 120 x pangkat 2. Sudah paham? Ya, sekarang kita latihan. Jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri yang sangat rumit. Nah, di sini kita misalkan fungsi x-nya itu adalah cos ax. Nah, di sini banyak nih varian dari turunan fungsi trigonometrinya. Ada yang sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Bisa kalian lihat dari sini nih. Turunan dari sin x akan menjadi cos x. Turunan cos x akan menjadi min sin x. Turunan tan x akan menjadi sekan kuadrat x. Begitu seterusnya. Nah, ini seharusnya kalian hafalkan nih rumus-rumus turunan dari setiap fungsi trigonometri. Nah, jika kita perluas untuk fungsi trigonometrinya seperti yang ada di bawah ini, fx sama dengan sin u. Nah, di sini u-nya adalah suatu fungsi aljabar yang sebelumnya kita bahas. Jadi turunannya jika dia memiliki fungsi u, jadi u-nya tuh diturunkan terlebih dahulu, baru diturunkan fungsi trigononya seperti fx sama dengan sin u, maka turunannya adalah cos u dikali u aksen. U aksen itu turunan dari fungsi u dikalikan dengan turunan dari fungsi sin u. Jelas kan? Dah. Begitu juga untuk fungsi trigonometri lainnya seperti cos, tan, kotangan, sekan, dan kotangan. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini kan ada turunan pertama dari fx sama dengan 7 cos dikali fungsi 5 min 3x. Nah, bagaimana cara meminkannya? Seperti tadi. Kan fx itu berarti bentuknya a dikali cos dalam kurung bx plus c. Jadi turunannya itu adalah turunan dalamnya dulu, berarti u-nya kan bx plus c kan. Jadi turunan dari bx itu apa? Bx plus c. Berarti turunan u-nya b. Dan turunan fungsi cos bx plus c adalah min sin bx plus c. Maka dari itu, jadi turunan pertamanya itu min 7 dikali min 3. Nah, min 3 ini dapat dari mana? Dari u-nya. Turunan u-nya kan, u-nya itu 5 min 3x. Jadi turunan itu min 3. Jadi min 7 dikali min 3 dikali sin 5 min 3x. Hasil akhirnya adalah 21 sin 5 min 3x. Bagaimana? Sudah paham? Nah, untuk turunan fungsi aljabar atau turunan aljabarnya hanya sampai sini saja. Untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa banget bertanya di kolom komentar YouTube ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini. Kiranya bermanfaat buat kalian dan terus berlatih agar mendapat hasil yang baik. Terima kasih, sampai jumpa.